Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsar Juhaidi Sulaiman dari kelas 13 Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan penginstalan Ubuntu server di VirtualBox, lalu penginstalan web server, dan juga penginstalan FTP server. Langsung saja kita mulai masuk ke proses penginstalan Ubuntu server. Yang pertama, tentunya buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Lalu kita new untuk membuat file baru atau virtual machine. Di sini kita kasih nama bebas, tapi saya akan memberi namanya Ubuntu _server 2. Aku saya kasih nama Ubuntu server 2 karena sebelumnya saya telah membuat virtual machine yang lain dengan nama yang sama, maka kita bedakan dengan penambahan angka 2 pada namanya. Lalu selanjutnya kita pilih si file ISO-nya, file ISO Ubuntu-nya untuk sistem operasi Ubuntu-nya. Di sini sudah ada, saya pilih yang ini. Type-nya Linux dan versionnya Ubuntu yang 64 bit. Lalu jangan lupa di checklist untuk skip unattended installation-nya. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada pengaturan untuk RAM yang akan digunakan dalam penginstalan Ubuntu server ini. Di sini rekomendasi dari virtual machine-nya itu sendiri itu direkomendasikan 2 GB. Ini bisa kita atur sesuka hati kita, mau berapapun sesuai device yang kita punya. Cuman dengan syarat jangan melebihi dari batas merah. Jadi di sini masih ada batas hijau. Silahkan Anda setting sesuai batas hijau ini dan jangan melebihi dari batas merahnya. Nah, saya di sini pakai 2 GB aja cukup untuk RAM-nya. Lalu kita klik next. Di sini untuk setting hard disk, virtual hard disk-nya, kalau saya rekomendasikan 20 GB. Kita klik next. Untuk summary-nya di sini sudah bisa dibaca sendiri, ada nama Ubuntu-nya, ISO-nya dicek lagi, lalu RAM-nya dan ininya dan hard disk-nya sudah sesuai. Lalu kita finish. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke setting, lalu kita pilih network, lalu yang adapter 1 pastikan di enable network adapternya di checklist. Lalu kita pilih untuk attach to-nya, kita pilih yang bridge adapter. Nah, untuk ininya disesuaikan dengan laptop masing-masing. Ini tuh driver dari si laptop yang kalian gunakan. Di sini sudah ada untuk laptop saya dengan namanya ini. Lalu kita masuk ke advance. Nah, yang untuk promiscuous mode-nya dari deny kita pilih ke allow all. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita start. Kita tunggu prosesnya.
Nah, kita perbesar dulu supaya jelas. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, try or install Ubuntu server dan test memory. Kita pilih yang atas, try or install Ubuntu server. Klik enter. Lalu kita tunggu prosesnya. Ya, kita tunggu ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tuh settingan untuk bahasa yang akan digunakan dalam Ubuntu-nya nanti. Ada banyak pilihan bahasa di sini, cuman saya rekomendasikan untuk memilih bahasa yang English biasa, bukan English UK. Hati-hati. Lalu klik enter. Nah, untuk keyboard configuration-nya kita sesuaikan dengan default-nya. Kita klik done, enter. Untuk base instalasinya kita defaultkan juga, kita klik done. Nah, ini untuk network connection-nya kita pakai IP DHCP, jadi tidak perlu kita ubah-ubah. Klik done. Untuk proxy configure-nya kita defaultkan juga, jadi kita langsung klik done. Ubuntu Archive Mirror-nya kita defaultkan juga. Jika ada pop-up seperti ini, kita klik continue. Nah, di sini untuk storage configuration-nya juga kita di keyboard kita pilih klik bawah. Kita klik done. Storage configuration-nya kita defaultkan juga, kita klik done. Lalu kita continue. Nah, di sini kita isi ada name, ada server name-nya, ada username, dan ada password. Bebas ya untuk nama-nama ini ya, sesuai keinginan kalian. Untuk namanya, server name-nya, pastikan untuk username dan passwordnya ini kalian ingat, karena ini akan digunakan di Ubuntu-nya nanti. Kalau kalian lupa, ya bakal susah untuk masuknya dan kalian harus install ulang. Jadi pastikan kalian ingat dengan password kalian dan username-nya. Lalu ketika sudah diisi semua, kita klik done. Untuk SSH setup-nya kita defaultkan saja, jadi kita langsung done. Untuk fitur dari servernya ini kita defaultkan, jadi nggak usah diotak-atik. Langsung saja done. Nah, lalu ini kita tunggu proses instalasinya. Sampai nanti di bawah view full log ini ada tulisan reboot now. Baru nanti kita klik itu. Nah, proses instalasinya sudah selesai dan ada perintah untuk reboot now. Ini untuk merestart, lalu kita klik aja untuk restart. Nah, untuk teman-teman jangan panik jika ada tulisan fail seperti ini. Diklik enter aja. Dia akan
Nah, kita tunggu. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, berarti proses instalasinya sudah selesai untuk Ubuntu-nya. Nah, lalu kita masukkan username dan password-nya yang tadi kita setting ya, untuk masuk ke Ubuntu-nya. Nah, proses masuknya sudah berhasil, lalu kita tinggal lanjut ke proses instalasi web servernya. Kita clear dulu ya, biar enak tampilannya. Oke, untuk masuk ke proses instalasi web server, ada komen yang harus diketikkan. Untuk komen pertama adalah sudo apt-min update sudo apt-update, gak pakai min. Lalu diklik enter, kita masukkan password dari kita yang tadi kita setting. Kita tunggu prosesnya. Oke, udah selesai. Nah, sudo apt-update ini untuk melihat list paket yang available, yang tersedia. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah sudo apt install apache 2. Nah, ini untuk menginstal si Apache 2 atau web servernya. Enter. Nah, kita klik Y, enter. Lalu tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan perintah sudo ufw please. Nah, perintah apa sih ini sudo ufw please nih? Untuk ufw itu sendiri singkatan dari uncomplicated firewall. Nah, jadi perintah ini tuh untuk melihat si aplikasi list dari uncomplicated firewall-nya itu. Klik enter. Nah, di sini ada available application-nya, ada Apache, Apache Full, dan Apache Secure. Untuk Apache itu dia jadi tidak ada secure-nya atau keamanannya, jadi dia itu terbuka dan ya rentan untuk terkena virus, untuk terkena hack atau macam-macam. Lalu yang Apache Secure itu dia terenkripsi, jadi aman. Lalu untuk yang Apache Full itu dia kombinasi antara Apache biasa dan Apache Secure. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu sudo ufw low kutip Apache. Bentar. Nah, sudah terupdate rules-nya.
Kalau untuk v6 itu untuk versinya, jadi diabaikan saja. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu kita ngecek si UFW statusnya apakah sudah aktif atau belum dengan perintah sudo UFW status. Nah, statusnya masih inaktif. Jadi gimana caranya supaya biar aktif? Dengan perintah sudo UFW enable. Jadi buat teman-teman jangan bingung kalau statusnya masih inaktif, ya tinggal diaktifkan dengan perintah ini. Sudo UFW enable, lalu di enter. Nah, firewallnya udah aktif dan enable. Sekarang kita cek lagi. Sudo UFW status. Oke, statusnya udah aktif. Langkah selanjutnya sudo systemctl status status apache 2. Nah, fungsi dari sudo systemctl status ini untuk mengecek apakah si apache 2-nya ini sudah aktif atau belum. Enter dan hasilnya sudah aktif ya teman-teman ya. Di sini sudah ini dari tampilannya dia beda sendiri, hijau. Statusnya sudah aktif atau running. Lalu kita Ctrl C aja. Nah, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita mengetahui IP-nya. Caranya gimana? Caranya ketikkan if config, lalu enter. Nah, if config-nya tidak ditemukan, tapi bisa diinstal, lalu tuh ada perintahnya. Kita ikutin aja perintahnya, sudo apt install netmin tools, enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, sudah selesai. Lalu kita cari lagi if config. Nah, IP-nya sudah dapat teman-teman. IP-nya tuh 192.168.18.64. Lalu kita buka browser. Kita cari 168. Karena saya lupa IP-nya. 18.64. 6. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, berarti proses instalasi dari web servernya telah berhasil. Sebenarnya cuma sampai di sini aja prosesnya ini sudah selesai. Cuman saya mau ubah tampilan dari yang Apache 2 ini, Apache default page-nya. Mau saya tambahkan dengan nama kelas dan nama kelompok. Bagaimana caranya? Caranya pertama kita clear dulu ya. Kita clear. Lalu kita masuk ke direktori cd. Lalu masuk kita ls dulu. Nah, untuk mengubah dari si HTML-nya untuk tampilan itunya, kita harus masuk ke direktori var. Ketikkan cd var, enter, ls untuk menampilkan. Nah, di dalam direktori var ini ada yang namanya direktori www. Kita harus masuk ke direktori itu. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu cd www, enter, lalu ls. Nah, ada direktori html di www-nya. Kita masuk juga ke direktori html-nya, cd html.
OS. Nah, di dalam direktori HTML ada yang namanya index.html. Nah, index.html inilah yang tampil di web barusan. Nah, ini tampilan ini tuh ada di direktori index.html. Kita ubah untuk tampilannya, tapi sebelum kita ubah, kita copy dulu supaya kita punya backupan untuk defaultnya, karena kita akan ubah si isinya. Bukan isinya sih, cuman headernya doang. Tapi kita perlu backupannya untuk yang defaultnya. Caranya sudo kita pakai perintah copy, yaitu cp index.html. Lalu untuk nama itunya, nama file copy-nya kita akan pilih index.html underscore default. Lalu kita klik enter, lalu kita ls untuk menampilkan. Ya, sekarang sudah ada dua, index.html dan index.html default. Nah, yang akan kita ubah itu yang index.html. Bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama, sudo nano index.html. Nah, kita sudah masuk ke file HTML-nya. Lalu tinggal kita scroll ke bawah. Di sini ada file codingan CSS-nya. Kita cari ke bawah untuk file HTML-nya. Nah, ini. Untuk ini ya. Apache 2 default page. Nah, di sini kita buat BR. Fungsi dari tag BR ini untuk membuat baris baru. Lalu kita tab. Lalu kita ketikkan kelas dulu. Kelas 12. 12.3a 13, lalu kelompoknya saya kelompok 4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita save. Cara save-nya itu jadi Ctrl X, kita klik Y, enter. Maka dia akan save. Lalu kita balik ke browsernya dan kita refresh si browsernya. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Di bawah tulisan Apache 2 ini sekarang ada nama kelas saya dan nama kelompok saya. Untuk penginstalan web servernya telah selesai dan akan dilanjut dengan penginstalan FTP server. Baik, selanjutnya masuk ke proses penginstalan FTP server. Untuk langkahnya yang pertama sudo apt minget install. Karena di sini saya pakai pro ftpd, maka perintahnya pro ftpd. Lalu kita klik enter. Yes, enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita cek apakah statusnya memang sudah aktif dengan perintah sudo systemctl status pro ftpd, enter. Nah, statusnya sudah aktif ya teman-teman ya. Statusnya sudah running.
Ini bisa kita clear dulu supaya bersih. Clear. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke kita masuk ke konfigurasi dari FTP servernya itu. Cuman nggak akan saya ubah, ini cuma ngecek aja. Perintahnya tuh sudo nano /etc /ftpd/ftpd.conf. Nah, jadi ini perintahnya untuk mengkonfigurasi si FTP servernya. Kita enter. Nah, di sini saya cuma ngecek aja, jadi nggak ada yang diubah sama sekali. Kita defaultkan saja, kita diamin. Di sini kita buat ngecek apakah FTP-nya sudah bisa diakses, dan sudah bisa diakses. Untuk keluarnya kita klik Ctrl X. Nah, lalu kita if config lagi untuk mengetahui IP-nya. If config. Nah, di sini IP-nya tuh 192.168.18.64. Lalu kita masuk ke file untuk mengetes apakah FTP server ini sudah bisa berjalan. Untuk filenya saya memakai FileZilla, cuman banyak file-file lain yang bisa teman-teman akses. Tapi kalau saya sendiri pakai FileZilla. Nah, kita sudah masuk ke FileZilla-nya. Lalu kita masuk ke file, lalu kita masuk ke site manager. Kita klik. Nah, kita buat new site. Kita kasih nama ftp_test. Enter. Nah, lalu kita isi di sini yang pentingnya itu ada host, ada port, lalu ada user dan passwordnya. Pastikan si host, port, dan user dan passwordnya ini benar ya teman-teman ya. Untuk hostnya ini sendiri diisi dengan IP yang tadi kita cari, yang ini 192.168.18.64. 192.168.18.64. Portnya 21. Enkripsinya kita pilih yang only use plain FTP. Pastikan pilih yang ini. Untuk usernya masukkan user Anda, adsar, passwordnya juga. Lalu kita pilih connect. Nah, ini kita oke. Nah, sini sudah ada statusnya directory listing of home adsar sudah successful. Jadi FTP-nya ini sudah terhubung. Nah, lalu kita akan tes di sini. Saya akan mendownload yang adsar ini. Jadi nanti akan ada di log di C user adsar ini. Ini laptop saya, ya, directory di laptop saya. Kita akan coba download. Oke. Oh, bentar. Install dulu bentar. Transfer finish. Kita hapus dulu. Kita coba download ulang. Kita download.
hasil Nah, ini sudah ada ya. Nah, untuk filenya, di dalam file atsar ini ada change, SSH, is logout, profile, dan di komputer saya juga sudah ada. Dan ini bukti bahwa penginstalan FTP-nya sudah sukses dan sudah bisa transfer file. Dan terima kasih. Cukup sampai di sini presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 4. Sekian, terima kasih.